Muslimun TV. Untuk kultum atau pengisi tausiah yaitu Ustadz Wahyul Mimbar. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil mahsyar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man hajja wa atamar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamin nabiyyin rasulina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza taqwa. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Muslimun rahimakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam ke-17 bulan suci Ramadan. Maka malam 17 ini ingatan kita kembali pada satu peristiwa penting. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW dalam usia 40 tahun diangkat sebagai Nabi dan Rasul, dan saat itulah pertama kali beliau mendapatkan wahyu-wahyu suci dari Allah yang disebut dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Al-Quran secara bahasa terambil dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'ana. Qira'ah itu bacaan, Quran juga bacaan. Tapi kaidah bahasa Arab menentukan salah satunya, pada umumnya kata yang berakhiran an, alif dan nun di belakangnya itu menunjukkan kesempurnaan. Maka kita temukan misalkan Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih disebut sebagai Rahman. Pengetahuan yang sempurna disebut Irfan. Yang maha pengampun Ghufran. Bacaan yang sempurna Quran. Kehidupan yang sempurna hayawan. Sebabnya di akhirat itu disebut dalam Al-Quran, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang sempurna. Di dunia disebutnya innamal hayatud dunya hayat, hanya disebut hayat, kehidupan. Karena kehidupan di dunia jauh dari kesempurnaan. Kita nikmatnya makan dan minum itu didahului lapar dan haus. Nikmatnya tidur itu didahului rasa kantuk akibat lelah. Di akhirat tidak ada kantuk, tidak ada lelah, tidak didahului makan dan minum oleh perasaan lapar dan haus, tidak ada. Tidak ada ke WC, tidak ada. Itu sebabnya kehidupan akhirat disebutnya hayawan, kehidupan yang sempurna. Hadirin jamaah rahimakumullah. Quran dengan demikian bacaan yang sempurna. Dari mana kesempurnaannya? Paling tidak bisa kita lihat pertama dari segi pahala. Satu huruf diberi pahala 10 kebaikan. Asyru hasanatin. Dari satu huruf yang dibaca. Sehingga alif lam mim 3 huruf
itu adalah 30 kebaikan. Kalau kita pikir secara sengaja kita berbuat 30 kebaikan, itu perkara yang sulit, berat. Coba aja renungkan dalam waktu 1 jam untuk melakukan 30 kebaikan. Itu bukan perkara mudah. Tapi dengan bacaan yang sempurna, kita baca kul saja. Kul huwallah. Kul 2 huruf itu sudah melahirkan 20 kebaikan. Tidak ada pahala yang lebih besar daripada bacaan huruf-huruf ayat suci Al-Quran. Satu, dari segi pahala, melimpah pahala. Yang kedua, dari segi kesempurnaan yang lain bisa kita lihat. Tidak ada bacaan yang dibaca oleh anak kecil, anak remaja, dewasa, yang semua orang walaupun dia dari latar belakang suku, ras yang berbeda, bahasa ibunya berbeda, tapi semua bisa melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran secara relatif, secara sama, hampir serupa. Lahjah dialek bahasa ibunya hilang, melebur begitu dia mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Sebabnya orang Cina baca Quran sama, apa yang kita dengar sama, relatif nggak ada bedanya. Orang Indonesia bahasa ibunya bukan bahasa Arab, tapi keluar dari mulutnya ketika baca Quran, kalau ikut standar yang benar, yang baik, akan sama hasilnya dengan apa yang diucapkan oleh orang Arab. Maka tidak heran MTQ itu Indonesia banyak juaranya, padahal bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Mungkin bahasa ibunya bahasa Melayu, bahasa Jawa, atau bahasa Sunda. Tapi begitu dia melantunkan membaca ayat suci Al-Quran, keluar dari mulutnya itu dengan penuh tajwid, dengan penuh adab, dengan penuh dialek yang sama persis dengan apa yang dibaca oleh orang Arab. Yang ketiga, tidak ada bacaan. Umumnya orang membaca sesuatu yang difahami. Aneh dengan Al-Quran ini. Miliaran orang bahasa ibunya bukan bahasa Arab, dia tidak faham apa yang dibaca dari bacaan kitab suci. Tapi walaupun dia tidak faham, dia tidak mengerti, tapi tidak pernah ada seorang pun merasa bosan membaca apa ayat-ayat suci Al-Quran. Dari dulu, contoh kecil, dari dulu kita belajar Fatihah, sampai sekarang masih baca Al-Fatihah. Nggak ada yang merasa bosan itu. Saya bosan baca Fatihah, nggak ada. Ya. Ini kalau bukan kalamullah, kalau bukan ini datang dari Allah, mustahil. Ya. Kita kalau disodorkan bacaan bahasa Polandia misalkan yang kita nggak ngerti, nggak akan dibaca. Sodorkan buku bahasa Cina, nggak akan dibaca, tidak akan tertarik. Tapi sodorkan Quran kepada orang Cina, sodorkan Quran kepada orang Eropa yang bahasa seharinya bahasa Inggris, sodorkan ke orang Sunda. Kalau dia Muslim, ada ketertarikan, dia baca walaupun tidak mengerti. Itu mukjizat, Pak. Ya. Ajaib memang Al-Quran ini. Maka disebut sebagai bacaan yang sempurna. Dan bisa dihafal persis huruf per hurufnya. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang ditambah, tidak berkurang, tidak bertambah, persis sama. Itulah mukjizat Quran. Kehebatan Al-Quran. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Muslimun rahimah. Nah, kita ingat bahwa di dalam rukun iman itu kita wajib percaya terhadap Al-Quran, terhadap kitab suci sebelum Al-Quran, dan juga terhadap Al-Quran. Wajib percaya. Kita wajib percaya bahwa redaksi Al-Quran, nas Quran yang ada sekarang ini, yang disebut Mushaf Utsmani, persis apa yang kita baca hari ini, redaksinya persis sama betul dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Persis dan sama betul dengan apa yang dibaca dan dihafal oleh para sahabat Nabi. Tidak ada bedanya. Tidak berkurang, tidak bertambah walaupun satu huruf. Jadi harus diyakini itu. Maka yang tidak meyakini bisa kufur. Ya. Jadi satu, kepercayaan kepada Al-Quran itu kita meyakini bahwa redaksi Quran itu persis sama
tidak berubah. Karena dia dijanjikan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Kami yang turunkan, kami yang jaga. Kami, kalau dalam bahasa Arab itu, kalau ada dalam Quran itu, kalau ada kata-kata kami, itu menunjukkan ada keterlibatan, ada kebersamaan pihak lain yang menyertai. Jadi bukan sendiri Allah. Sehingga misalkan kalau inna nahnu nazzalna, kami, berarti di situ ada malaikat Jibril, di situ ada nabi, di situ ada umat Islam yang berupaya menjaga terus kesucian Al-Qur'an. Itu ada keterlibatan. Beda kalau redaksinya ana wa ani'buduni. Dalam Quran itu ada, sembahlah aku sendiri itu. Ya. Tidak ada keterlibatan yang kalau ibadah hanya kepadaku kata Allah. Tapi urusan menurunkan Quran, urusan menjaga kesucian Al-Quran, aku libatkan bersamaku yang lainnya. Malaikat Jibril, bisa kita. Para hafiz itu menjaga, Pak. Bagian daripada yang Allah berikan untuk menjaga daripada keaslian kitab suci Al-Quran. Makanya kalau kita dengar ini, kayaknya imam kelewat nih satu ayat, tahu itu kalau dalam hatinya minimal dia, ini Quran, ada yang kurang nih, atau ada yang tertambah, dia tahu itu. Ya. Dalam ayat Quran yang lain disebut, waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umur, kami di situ. Artinya apa? Soal panjang umur itu bukan semata urusan Allah, tapi ada keterlibatan manusia. Dia bisa kalau jaga sehat, hidupnya baik, cukup istirahat, bisa panjang umur. Artinya bukan semata-mata itu kehendak Allah, tapi di situ ada keterlibatan. Karena bahasanya waman nu'ammirhu, siapa yang kami. Jadi bukan semata-mata aku, tapi kami. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi redaksi Quran itu kita harus yakini, percayai seutuhnya sama dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau menerima. Yang kedua, di samping redaksi nas, ada lagi kandungan makna daripada ayat-ayat. Kandungan makna ini ada yang pasti kandungannya. Teksnya tadi sudah, redaksinya sama seluruh Quran tuh, nggak ada ikhtilaf. Harus percaya. Kalau beda kufur. Misalkan ada, ini mushaf saya ini ada tambahan 2 ayat yang beda, itu salah. Ya. Yang kedua, percaya kepada Al-Quran itu, percaya kepada kandungan maknanya. Kandungan makna Al-Quran itu ada 2. Ada yang pasti itu. Jadi nggak ada ikhtilaf, pasti itu. Yang pasti itu maknanya, itu tidak boleh ikhtilaf. Kalau ikhtilaf bisa kufur. Contoh misalkan, aqimus sholah, tegakkan sholat. Sholat ini apa maksudnya? Karena sholat itu secara bahasa artinya doa. Apakah kita diperintahkan berdoa? Aqimus sholah itu, oh ternyata bukan. Aqimus sholah itu sholah di situ. Itu adalah sholat diawali takbir, diakhiri salam dengan gerakan bacaan tertentu itu. Jadi kalau ada yang mengartikan aqimus sholah, sholahnya sholawat, sholahnya doa, keliru, pasti salah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan puasa. Kapan ini? Diperkuat dengan hadis, diperkuat oleh praktek para sahabat. Itu syiyam Ramadan. Bukan makna yang lain, nggak ada makna lain. Makna kutiba alaikumus syiyam ayyamam ma'dudat itu adalah puasa Ramadan. Tidak ada pintu lain. Itu yang dimaksud tadi saya katakan, makna kandungan Al-Quran pasti itu, tidak ada yang lain. Walillah 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu pasti ke Mekah, ke Ka'bah. Tidak ada yang lain haji. Jadi kalau ada yang lain, itu sudah kufur, ya. Apalagi misalkan di Quran disebut makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khatam itu bisa artinya cincin, bisa artinya hiasan, bisa artinya penutup. Ada kelompok Islam Ahmadiyah, khatam itu cincin,
bukan penutup. Artinya setelah Muhammad ada lagi Rasul, makanya alirannya namanya Ahmadiyah. Tapi itu bertentangan, pemahaman itu bertentangan. Karena makna pasti, kandungan makna dari khatamin nabiyyin pasti penutup para nabi, artinya nabi itu penutup. Nggak ada makna lain. Kalaupun ada makna lain itu tidak kuat karena bertentangan dengan apa yang diamalkan. Jadi sudah clear khatamin nabiyyin, maknanya, makna kandungannya bukan cincin, bukan perhiasan, tapi maknanya penutup para nabi. Itu kandungan makna Quran yang pasti. Tidak ada makna lain, harus itu. Nah yang kedua, ini yang banyak. Redaksinya sama, kandungannya ini memungkinkan makna yang lain. Nah ini yang sering jadi ikhtilaf. Ya, kalau yang tadi pasti sudah nggak ada ikhtilaf. Ini yang makna kandungannya memungkinkan untuk makna yang lain. Nah, kita harus legowo tuh, harus bisa menerima adanya perbedaan pendapat ketika makna kandungan itu bisa dimaknai dengan makna yang lain. Contoh misalkan, terutama ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Di Quran surat An-Nisa ayat ke-10 disebutkan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zolim. Ada yang makan harta anak yatim wajar, tidak zolim, boleh. Wali yatim tuh makan ngambil sedikit secara wajar, ikut makan dengan hartanya anak yatim boleh wali. Tapi yang zolim diancam. Apa ancamannya? Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguh orang yang makan harta anak yatim secara zolim, mereka itu hanya saja memasukkan ke perutnya itu api. Quran itu surat An-Nisa, yang makan harta anak zalim makan harta anak yatim secara zalim, mereka itu memasukkan ke mulutnya, ke perutnya itu api. Pertanyaannya, yang kita lihat ketika orang makan harta yatim secara zalim, yang kita lihat api apa nasi yang dimasukkan? Nasi kan? Yang diminumnya apa? Air kan? Bukan api kan? Tapi ayat itu mengatakan api. Ya. Nanti di akhirat wasayaslauna sa'ira, diancam dengan neraka sa'ir di akhirat. Tapi di dunia Allah mengatakan itu sesungguhnya makan api. Ini makna apakah benar makan api? Karena pandangan kita tidak, tapi Quran mengatakan makan api. Itu bagian salah satu makna kandungan Al-Quran yang bisa terjadi ikhtilaf perbedaan. Karena maknanya memungkinkan bukan hanya satu, tapi makna yang lain. Di ayat yang lain terutama banyak ayat yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah, yadun itu tangan, yadullahi tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah Allah punya tangan? Karena redaksinya yadullah fauqa aidihim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Tuhan kekal. Apakah Tuhan punya wajah? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di arasy. Apakah Allah tinggal di arasy? Itu satu ayat redaksinya kita percaya itu adalah firman-firman Allah, tapi kandungan maknanya bisa jadi bukan hanya satu, tapi bisa makna yang lain. Nah, disitulah membuka kesempatan untuk ulama itu mengeluarkan pendapatnya, ijtihadnya. Demikian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang dapat disampaikan menarik sebenarnya, tapi mudah-mudahan kita semakin digemarkan kepada Al-Qur'anul Karim daripada lautan yang tidak pernah bertepi, tidak ada pernah rasa bosan, dan selalu kita ingin terus dekat dengan Al-Quran sebagai hidangan dan jamuan dari Allah kepada kita umat muslimin, khususnya di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.